Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Misyara, NIM 19089187, Prodi Kesehatan dan Rekreasi. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana teknik gaya dalam berenang, yang mana video ini saya buat untuk memenuhi UAS atau ujian akhir semester mata kuliah renang sesi Rabu jam 09.40 sampai 12.20. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana teknik-teknik dalam gaya renang, dan saya akan menjelaskannya secara satu persatu. Baiklah, sebelum saya menjelaskan teknik gaya dalam berenang, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana definisi renang tersebut. Renang adalah upaya untuk menggerakkan atau mengapungkan atau mengangkat semua bagian tubuh ke atas permukaan air. Olahraga renang kerap dilakukan tanpa perlengkapan alat bantuan apapun. Jadi, dalam renang lebih banyak menggunakan anggota tubuh, terutama pada bagian tangan dan bagian kaki kita, untuk bergerak atau mengapung di dalam air tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu penjelasan teknik gaya dalam berenang, di mana teknik gaya dalam berenang dapat dibagi menjadi 4, yaitu gaya bebas, gaya punggung, gaya dada, dan gaya kupu-kupu. Yang pertama yaitu gaya dada atau biasa disebut dengan gaya katak. Gaya dada ini merupakan teknik berenang dengan posisi tubuh seperti mengangkat di permukaan air, lalu dikombinasikan dengan gerakan kaki dan tangan. Gerakan renang gaya dada ini dalam pelaksanaannya menyerupai hewan katak. Beberapa teknik dasar dalam gaya dada. Yang pertama yaitu posisi tubuh atau posisi badan kita. Ketika meluncur atau berenang, posisi badan dengan seluruh anggota badan itu rileks. Jangan sampai mengeluarkan tenaga yang lebih. Badan harus horizontal, kemudian waktu meluncur, posisi badan relatif di atas dengan posisi kepala kira-kira 80% di dalam air dengan muka terangkat sedikit. Perenang juga harus memperhatikan posisi tubuhnya. Renang gaya dada dilakukan dengan posisi tubuh yang terlungkap atau telungkup. Selanjutnya yaitu mengapung dan gerakan kaki. Mana sikap awalnya, kedua lengan atau tangan berpegangan pada tepian kolam tubuh dan kedua kaki lurus ke belakang rata dengan permukaan air. Kepala, muka menghadap ke depan. Yang selanjutnya yaitu gerakan kakinya. Dari posisi kedua kaki harus ke belakang. Kemudian kedua kaki dibengkokkan pada panggul dan lutut dengan kedua tumit berdekatan. Sementara kedua tumit bergerak mendekati pantat. Ujung kaki dibengkokkan ke arah samping, tumit dan lutut direnggangkan perlahan-lahan. Setelah bengkok pada panggul dan lutut mencapai maksimum, barulah gerakan tendangan dimulai. Pertama-tama, dorongan tungkai ke belakang dimasukkan hanya untuk menempatkan ujung ke posisi yang paling efektif untuk mendorong air ke belakang. Dorongan ke belakang dilakukan oleh kedua telapak kaki. Kaki didorong keluar dan ke belakang pada saat lutut diluruskan. Gerakan ini harus dilakukan dengan cepat dan kuat. Dorongan ke belakang dilakukan oleh telapak kaki. Pada saat telapak kaki mendorong kuat,
Kaki didorong keluar ke belakang pada saat lutut diluruskan. Pada saat telapak kaki mendorong kuat, gerakan renang gaya dada, posisi telapak kaki sebaiknya dibengkokkan ke samping. Kaki didorong keluar ke belakang pada saat lutut diluruskan. Gerakan berakhir dengan kedua tungkai diluruskan ke belakang. Yang selanjutnya yaitu gerakan tangan, di mana terdapat gerakan menarik kedua telapak tangan ke belakang dengan kuat sampai segaris dengan bahu dan posisi siku yang tinggi. Setelah itu, telapak tangan dan kedua sikut rapat di bawah dada. Selanjutnya, kedua tangan didorong lurus ke depan. Pada saat posisi lengan lurus ke depan horizontal, gerakan ini merupakan saat istirahat untuk lengan. Selanjutnya itu gerakan pernapasan, di mana posisi kepala saat bernapas pada renang gaya dada ini dengan mengangkat kepala ke atas air sehingga mulut sejajar dengan permukaan air. Hal ini dimungkinkan karena waktunya bersamaan dengan saat kedua lengan menekan air ke bawah dan mendorong air ke dalam. Ketika tangan sudah sampai di bawah dagu dan akan diluruskan ke depan secara perlahan-lahan, kepala diturunkan dari udara, dihembuskan ke dalam air. Yang kedua yaitu teknik gaya renang bebas, yang mana gaya bebas adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air dan kedua lengan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh. Digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh, dan sementara kedua kaki secara bergantian dicambukkan, di mana dicambukkan naik turun ke atas dan ke bawah. Baiklah, di sini terdapat 4 teknik gerak dasar dalam melakukan renang gaya bebas. Yang pertama yaitu posisi tubuhnya. Sikap badan pada teknik dasar renang gaya bebas ini harus menghadap ke air mulai dari kaki hingga kepala dan tetap sejajar dengan permukaan air. Yang selanjutnya yaitu posisi meluncur, di mana pertama sekali kita berdiri di pinggir kolam dengan salah satu kaki menempel pada dinding kolam. Badan dibungkukkan ke depan sejajar dengan permukaan air dan kedua lengan diluruskan. Pertahankan agar badan tetap lurus. Pertahankan posisi kaki dan tangan tetap lurus sejajar dengan permukaan air sampai berhenti. Usahakan jangan mengambil nafas selama dalam keadaan meluncur. Yang selanjutnya yaitu gerakan kaki, di mana kedua kaki diluruskan ke belakang dengan posisi badan terlungkup. Kaki digerakkan ke atas dan ke bawah secara bergantian dalam keadaan rileks. Gerakan kaki dimulai dari pangkal paha. Yang selanjutnya yaitu gerakan tangan, di mana kedua tangan dilemparkan ke depan secara bergantian, kemudian tangan mendayung. Pada waktu tangan mendayung, tubuh sedikit miring agar tubuh dapat melaju lurus ke depan dan tangan masuk ke kolam pada 1 detik. Yang selanjutnya yaitu cara pengambilan nafas dalam gaya renang ini. Yang pertama, mengambil napas dengan memiringkan kepala hingga mulut di atas permukaan air. Kemudian, muka kembali menghadap ke dalam air untuk menghembus napas. Posisi kepala saat bernapas pada renang gaya bebas adalah memiringkan kepala ke satu arah, yaitu ke kanan atau ke kiri saja. Teknik pengeluaran napas pada renang gaya bebas dilakukan bersama dengan tangan yang mendayung.